Selamat siang Ibu Eva Pasaribu, perkenalkan nama saya Widiawati Ginting, NPM 200 Di sini saya akan menyampaikan hasil kuis saya. Yang pertama, tujuan pendidikan kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, yaitu berpikir secara kritis dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, berkembang secara positif dan demokratis, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Yang kedua, makna dari kalimat di atas yaitu sebagai program pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya. Yang ketiga, pendekatan terpadu memiliki kelebihan yang bisa dimanfaatkan oleh para guru untuk membantu anak berkembang secara optimal, yaitu pengalaman dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan anak. Yang keempat, 10 latar belakang kemajuan bangsa Indonesia, yaitu rakyat Indonesia berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Indonesia memiliki faktor geografis yang sangat kompleks, banyaknya kebudayaan yang terdapat di Indonesia, masyarakatnya yang menganut beragam agama yang berbeda. Yang kelima, pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional adalah karena PKN merupakan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik. Tujuannya diarahkan pada semua dimensi kecerdasan spiritual, rasional, emosional, dan sosial. Yang keenam, tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Yang pertama, untuk menumbuhkan wawasan bernegara kepada setiap generasi muda bangsa. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas warga negara yang lebih baik. Yang ketiga, memahami dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, meningkatkan nilai-nilai dan cinta tanah air. Yang kelima, rela berkorban demi nusa dan bangsa. Nomor 7, jelaskan 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan Wina Putra. Yang pertama, PKN sebagai program kurikuler. Yang kedua, PKN sebagai program akademik. Yang ketiga, PKN sebagai program sosial kultural. Nomor 8, strategi pengorganisasian pembelajaran PKN bertujuan agar nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan pembelajaran PKN yang maksimal dan mampu menghasilkan peserta didik yang dapat mengerti dan memahami. Nomor 9, sebutkan 10 sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya membina ketertiban sebagai pewujudan atau manifestasi warga negara yang cerdas, yaitu melindungi segenap bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, melindungi seluruh warga masyarakat, menaati peraturan dalam negeri ataupun luar negeri. Nomor 10, arti dari konsep yaitu gambaran umum yang bersifat abstrak dari situasi objek atau peristiwa, contohnya seperti konsep lokasi, konsep jarak, konsep morfologi, konsep keterjangkauan, konsep pola. Dan arti dari nilai, alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Contohnya penilaian diri sendiri oleh seseorang atau cara guru menilai diri saya. Arti moral, aturan-aturan atau kaidah-kaidah, nilai-nilai yang tertanam di kehidupan yang dahulu hingga sekarang. Arti norma yaitu suatu peraturan yang melekat pada masyarakat yang harus dijalankan. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.